Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 22 April 2026. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berfirman kepada orang banyak, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu kali ada seorang muda mendatangi saya, dan ia mengatakan kepada saya hal ini. "Romo, perayaan Ekaristi yang saya datang terasa kering, saya hampa Romo ikut misa." Ia mengatakan misa itu nyanyiannya tidak menarik, khotbahnya bikin ngantuk, kurang gregetnya. Wah, saya menjadi bermenung dan berefleksi supaya kalau saya nyanyi ya jangan lemas, kalau khotbah ya jangan lama-lama supaya nggak bikin ngantuk. Dan saya selalu berupaya untuk membatasi durasi khotbah hanya maksimal 10 menit saja supaya nggak bikin umat ngantuk. Namun saya kira penting juga supaya fair saya katakan kepada anak muda itu. Tapi kita juga harus melihat diri kita yang menjadi receiver atau penerima sinyal. Mau sebagus apapun handphonenya, pulsanya, kuotanya yang banyak, tidak akan ada artinya kalau sinyalnya nggak bagus. Maka mau lagunya jos, bagus, haleluya, deng deng, haleluya. Mau khotbahnya yang menggelegar. Tetapi kalau kita sebagai penangkap sinyalnya, hati kita tertutup untuk Tuhan, ya sia-sia juga saya kira. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini berfirman kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dahaga dan lapar iman kita dipuaskan karena Yesus. Kalau kita lapar secara jasmani, kita dikenyangkan dengan makanan. Namun jika kita lapar dan haus akan kerohanian kita, iman kita, maka Yesuslah yang akan mengenyangkan dan memuaskannya. Di akhir firman hari ini Yesus memberikan sebuah jaminan, yakni mereka yang datang kepadaku tidak akan kubuang, melainkan akan beroleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Semua manusia butuh makan saya kira. Tanpa makanan kita tidak dapat hidup. Demikian juga dalam hidup kita butuh Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak dapat benar-benar hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan you are what you eat.
Siapa kita tercermin dari apa yang kita makan. You are what you eat. Jika kita senantiasa mengenyangkan dan memuaskan diri kita dengan Yesus, maka sikap hidup yang memancar keluar adalah kasih, persaudaraan, ketulusan, dan kebaikan. Mari kita kenyangkan dahaga dan lapar iman kita dengan setia mendengarkan, merenungkan firman, dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.